Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan berikut adalah anggota dari kelompok 1 akan membahas tentang desain laboratorium sekolah IPA untuk abad ke-21, konsep dan juga proposal. Oke, sebelum masuk ke dalam inti, saya di sini akan memberikan gambaran tentang bagaimana laboratorium itu seharusnya, terutama laboratorium sains. Jadi kebutuhan ruang kelas sains modern telah banyak berubah selama beberapa tahun terakhir. Perubahan yang sangat cepat ini telah berkembang terutama selama beberapa dekade terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi tentunya. Dengan murid yang diajar pada lingkungan belajar yang lama, maksudnya lingkungan belajar yang sudah kuno dan juga tidak memperhatikan perubahan kurikulum untuk masa depan, berbanding terbalik dengan kebutuhan murid saat ini. Memang keadaan saat ini dapat membatasi perubahan kurikulum karena tidak memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengajar sains modern. Dalam Schools for the Future, faktor pendorongnya adalah menjadikan sekolah tempat yang lebih menarik dan inspiratif. Ruang yang baik harus dirancang agar mendorong dan menginspirasi siswa. Lingkungan tempat siswa diajar berhubungan dengan cara atau harus berhubungan dengan cara siswa tersebut belajar. Dengan perbaikan desain laboratorium dapat membantu meningkatkan standar pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan popularitas atau minat pada mata pelajaran yang berbasis sains. Menurut the NI Audit Office Report Building for the Future, perbaikan dalam desain dan konstruksi jika diterapkan dengan baik dan benar dapat berdampak positif pada pencapaian pendidikan. Selanjutnya adalah 4 hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan laboratorium sains. Yang pertama ada TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perubahan terbesar dalam lingkungan pembelajaran dalam beberapa tahun terakhir adalah kemajuan di bidang teknologi modern. Industri dan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan ahli dalam menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaan mereka. Hal ini telah mengubah cara mata pelajaran yang diajarkan tidak seperti dulu yang menggunakan papan tulis. Laboratorium sekolah modern harus mengakomodasi perubahan ini karena kemungkinan besar dalam waktu dekat semua anak akan memiliki perangkat keras komputer sendiri di rumah dan di sekolah. Hal ini memungkinkan mereka mengakses sumber belajar yang hampir tidak terbatas. Strategi teknologi pendidikan sudah diterapkan di Irlandia Utara dan menghasilkan layanan yang terkelola dan akses data yang sangat cepat ke semua sekolah dasar dan pasca sekolah dasar, sehingga penting bahwa teknologi harus dimanfaatkan dan diperkenalkan ke dalam lingkungan belajar. Kemudian ada fleksibilitas lab. Faktor kunci di balik desain laboratorium sains yang baik adalah fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, daya tahan, kualitas, dan pengelolaan lab berdasarkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perubahan kurikulum modern saat ini membutuhkan laboratorium yang dapat diubah secara teratur untuk dapat beradaptasi dengan strategi pengajaran yang berbeda. Salah satu aspek kunci dari saran yang diajukan dalam laporan yang kami presentasikan ini adalah kemampuan untuk mengubah laboratorium dengan mudah dan efisien untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar.
Dasar di balik pengembangan ini adalah bahwa setiap guru dapat mengubah lingkungan pengajaran mereka dengan mudah dan cepat tanpa perlu perubahan ekstensif atau perubahan secara menyeluruh pada infrastruktur kelas. Kemudian yang ketiga ada strategi pengajaran. Peran guru laboratorium sekolah modern saat ini berubah secara signifikan diikuti dengan perubahan kurikulum. Guru diminta untuk memanfaatkan sepenuhnya ruang yang tersedia di laboratorium, baik pengajaran secara deduktif, menggunakan papan tulis interaktif, atau secara demonstrasi. Ruang pengajaran utama diperlukan kombinasi antara tampilan, penyimpanan, dan akses TIK yang mudah. Dalam laporan yang kami presentasikan berikut, meja guru yang sering menjadi pembatas fisik antara guru dan murid telah dihilangkan guna mendorong pengalaman belajar mengajar yang lebih proaktif. Dan terakhir adalah ergonomi. Menurut desain Sonsil, ergonomi adalah tentang bagaimana kesesuaian antara orang dengan apa yang mereka kerjakan, objek yang mereka gunakan, dan lingkungan tempat mereka bekerja, bepergian, dan bermain. Di ruang kelas berhubungan dengan segala hal mulai dari tempat duduk, ketinggian bangku, hingga fleksibilitas. Dengan peningkatan penggunaan TIK di laboratorium sains, mungkin tren di masa depan bangku sains akan diganti dengan tempat duduk yang dapat disesuaikan dengan mudah. Faktor lain seperti tinggi meja dengan ketinggian berdiri guru untuk eksperimen praktis, furniture fleksibel untuk memungkinkan ruang yang dapat dikonfigurasi ulang, dan furniture yang dapat disesuaikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Kemudian ada end user needs atau kebutuhan dari penggunaan lab. Yang pertama ada siswa atau murid. Jadi siswa ini membutuhkan lingkungan yang merangsang siswa dan mendorong pembelajaran yang produktif, kemudahan untuk mengakses fasilitas TIK sehingga mempermudah siswa memperoleh akses ke pembelajaran online, lingkungan aman yang berguna untuk praktek eksperimen, sebuah ruang belajar yang terintegrasi dengan teknologi modern dengan eksperimen praktek, ruang yang luas dan maksimal, lingkungan yang nyaman secara ergonomis, yang mendorong kebiasaan baik dalam hubungannya dengan postur tubuh, dan terakhir area untuk menampilkan karya mereka guna mendorong minat aktif dalam sains. Kemudian ada guru. Guru memerlukan ruang fleksibel yang dapat diatur ulang sehingga sesuai dapat menyesuaikan perubahan kurikulum dan kemajuan teknologi. Kemudahan dalam penggunaan sehingga tidak mengganggu proses pengajaran. Suasana pengajaran yang dapat mendorong bentuk pengajaran lain seperti demonstrasi, kerja kelompok, dan eksperimen praktek. Ruang penyimpanan yang mudah diakses, rapi dan juga bersih. Sudut pandang yang bagus sehingga memudahkan mengamati siswa secara berkala. Terus ada teknisi. Teknisi ini memerlukan ruang laboratorium yang dapat dengan mudah dikonfigurasi atau disetting ulang tanpa perlu perubahan secara besar pada infrastruktur laboratorium. Kemudian ruang yang mudah dikelola supaya jika ada perawatan dapat dikerjakan secepat mungkin. Ruang penyimpanan yang mudah diakses, rapi dan bersih, dan lorong yang bagus untuk memudahkan akses dengan troli service. Kemudian ada petugas khusus seperti petugas kebersihan. Jadi mereka membutuhkan ruang yang mudah dikelola dan membutuhkan perawatan yang minimal, furnitur yang dapat digerakkan sehingga memungkinkan semua area dapat dibersihkan dan dapat diatur ulang agar sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Kemudian ada akses yang mudah guna layanan untuk
maintenance atau pemeliharaan. Kemudian berikut adalah apa yang harus ada atau setidaknya ada dalam laboratorium IPA. Di deductive teaching atau pembelajaran secara deduktif harus ada marker board dan interactive whiteboard. Kemudian group mode-nya harus ada 6-12 orang. Ada practical mode cuma 2 orang dan small group 4 orang. Kemudian TIK berbasis TIK, ada data logging, e-learning tools atau alat untuk pembelajaran online, dan penelitian berbasis internet. Kemudian ada role play dan praktiknya ini ada ruang yang basah dan ruang yang kering. Kemudian ada demonstration, ada fume cupboard atau lemari asap, demonstration bench atau bangku untuk demonstrasi, dan artifact display atau tempat untuk memajang artefak. Oke, sekian dari saya, maka akan masuk ke pembahasan inti. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Mubarok. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang laboratorium pertama. Untuk ukurannya ada sekitar 90 meter persegi dengan panjang 10 meter, lebar 9 meter. Kemudian berkapasitas peserta didik sebanyak 24 hingga 26 orang. Kemudian ada komputer sebanyak 12, ada wastafel 12, lalu tempat penyimpanan sekitar 13,71 meter persegi. Kemudian ada layar pembelajaran selebar 15,16 meter persegi. Kemudian ada meja seluas 27,12 meter persegi. Lalu di sana ada icon beserta keterangannya. Ada double saluran listrik, ada 4. Lalu ada saluran komputer, ada double saluran gas, dan 4 saluran gas. Di sana ada denah 2 dimensinya, bisa kita lihat. Ada tembok pengajaran. Jadi pada denah ini ada 2 posisi. Yang pertama posisi peserta didik di tengah, dan yang kedua ada di kanan dan kiri. Masing-masing ada 8 kiri dan 8 di kanan. Di sana pun tersedia masing-masing 4 wastafel. Kita lihat bagian kanan dan kirinya. Untuk meja yang bagian tengah itu dengan ketinggian 850 mm di atas lantai. Kemudian yang ada komputernya 900 mm di atas permukaan lantai, dan itu bisa untuk melipat komputer. Di bawahnya ada 4 saluran listrik, lalu di bawahnya juga ada CPU. Kemudian di sana ada wastafel dengan ukuran 300 x 200 mm, dan di bawahnya pun ada penyimpanan
sekitar 300 mm. Di sana ada saluran gasnya yang double. Yang tadi bisa juga disebut dengan bangku perimeter. Bangku perimeter di laboratorium memiliki kemampuan untuk dipindahkan dan juga sangat cocok untuk kerja kelompok. Seperti yang tertera pada gambar 2. Jadi bisa disatukan. Dan juga tentu bisa dipindahkan secara terpisah untuk mengikuti metode pembelajaran yang tertata seperti pada gambar pertama. Cara pemindahan bangku tersebut ialah dengan dilengkapi roda atau rel yang tertanam pada lantai dan pada tembok bagian sampingnya. Kemudian ada model pembelajaran formal. Di sana ada denahnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kelas tersebut diisi sebanyak 24 orang dengan 16 orang duduk di bangku perimeter yang di sebelah kanan dan kiri. Kemudian ada 8 orang duduk di meja tengah. Meja tengah tersebut juga bisa dipindah-pindahkan dan tersedia wastafel dengan ukuran yang lebih besar, yakni 400 mm kali 300 mm. Nah, pada denah 3 dimensi ini terdapat contoh tembok pembelajaran. Di sana tersedia layar untuk LCD dan papan tulis. Lalu di samping tembok terdapat modifikasi agar bisa digeser. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini ada ruang laboratorium komputer ya. Ini denahnya dari ruang laboratorium komputer. Untuk yang pertama ini ada penyimpanan bagi atau penyimpanan buku dan lain-lain. Nah, di sini yang kedua ini ada nirkabel dan atau meja komputer pop up. Di sini tuh untuk sambungan kabel-kabel dan meja-meja itu di sini. Dan di sini itu ada CPU tertutup. Akses TIK di laboratorium itu dilayani oleh 12 komputer pop-up atau wireless yang memberikan 1 komputer per 2 murid. Jadi dalam lab ini 1 komputer itu untuk 2 murid. Terus di sekeliling parameter komputer letak di ujung bangku parameter yang ditinggikan. Di sini kan ditinggikan, dinaikkan ketinggian 900 mm hingga melindungi komputer dari tumpahan yang tidak sengaja selama percobaan berbasis pencatatan data. Jadi emang sengaja ditinggikan biar soal di lab ini kan tertutup ya, biar sama ya siapa tahu dari tumpahan atau apa minuman entah apa, biar tidak mengenai komputer langsung. Di pulau tengah ini di segininya mana nih, di ininya nih, ini pulau tengah ini.
8 murid dilayani oleh 4 komputer nirkabel atau pop-up yang terletak di ujung bawah bangku. Area ini juga memiliki ketinggian 900 mm dan juga dilindungi oleh dinding pemisah dari area percobaan. Satu keuntungan utama dari konfigurasi komputer ini adalah guru dapat melihat sebagian besar layar komputer dari lokasi dimanapun di laboratorium. Jadi itu untuk memudahkan guru yang mengajar di lab ini untuk melihat murid-muridnya itu. Jadi mengawasinya itu lebih gampang. Berikutnya di sini untuk lab praktek ya. Tentunya biasanya untuk anak-anak fisika, biologi, kimia, tapi ini lebih ke biologi ya. Karena di sini lebih banyak praktek karena biologi biasanya membedah-bedah seperti itulah. Di sini ada yang pertama nih, bangku parameter dengan roda atau dengan rel yang tertanam di lantai. Jadi bangkunya itu udah tertanam di lantai, nggak bisa digeser-geser kanan seperti itu. Yang ini satu meja itu untuk 4 kelompok belajar. Jadi satu meja pas untuk 4. Terus di sini itu ada pulau tengahnya ini. Sama kayak tadi lab komputernya ya. Ya di sini itu ada wastafel ukurannya 200 x 300. Itu untuk cuci tangan, jadi alat-alat prakteknya habis selesai dipakai, mau dipakai gitu. Nah di sini tim dalam model prakteknya itu sendiri setiap kelompok dilayani oleh 8 bak parameter dan oleh 4 saluran keluar gas ganda di tengah. Di tengah ruang 4 siswa terletak di ujung bawah pulau tengah memberikan 2-4 kelompok ini. Di sini tuh nanti ada 4-8 orang kelompok. Gitu. Nanti ada saluran gasnya juga biar memudahkan saat prakteknya. Terus untuk grup diskusinya sendiri, grup diskusi dalam mode diskusi kelompok, kelas yang terdiri dari 24 orang dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 sekelilingnya. Bangku-bangku disatukan di atas rel untuk membuat 4 kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Siswa duduk di ujung berlawanan dari meja besar yang baru dibuat ini yang berukuran kira-kira 108 cm x 180 cm dalam ukuran ini. Nanti itu digabungin jadi biar gampang, nanti kan jadi 4 jadi 6 kelompok. Setiap kelompoknya ada 4, ini sudah dibagikan dalam kursinya tuh. Ini nanti dalam grup diskusinya itu nanti dalam prakteknya nanti kan ada diskusi untuk membuat laporannya hasil akhirnya seperti itu. Nanti akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ain Wafik yang kali ini akan membahas tentang role play atau bermain peran, film cupboard atau lemari asap, dan disable access. Nah, dalam role play atau biasa disebut dengan bermain peran, di dinding dengan papan pajangan, bangku perimeter dipindahkan ke ujung ruangan untuk membuat area berkumpul yang luas. Guru dapat menggunakan area ini untuk mendorong kegiatan permainan peran dan lain sebagainya. Area ini juga dapat digunakan sebagai area peragaan dengan menggunakan poster atau papan tulis yang terletak di rel dinding. Murid berkumpul di sekitar ruang ini dan mereka juga bisa duduk di ujung seberang area tengah. Kemudian ada film cupboard atau lemari asap. Nah, lemari asap dapat digunakan untuk berbagai lokasi di laboratorium ini. Pada opsi pertama, 2 meja yang dapat dipindahkan ke sekeliling laboratorium dan lemari asap ditambahkan di bagian bawah area tengah. Itu dilayani oleh layanan listrik, air, dan gas yang ada. Murid dapat duduk di sekitar bangku pada jarak yang aman dari lemari. Dalam opsi kedua, meja yang dapat dipindahkan kembali dipindahkan ke sekeliling laboratorium dan ruang yang dikosongkan olehnya digunakan sebagai area berkumpul untuk murid. Lemari asap berlabuh di bagian atas area tengah. Siswa tetap berada di depan kabinet untuk eksperimen yang lebih aman. Nah, yang terakhir ada disable access, di mana siswa penyandang disabilitas dapat duduk di bagian atas laboratorium pada meja yang dikonfigurasi secara khusus. Hal ini merupakan perubahan dari usulan buku pedoman gedung sebelumnya yang menempatkan siswa anak kebutuhan khusus di sekeliling bangku perimeter laboratorium.
Hal ini memungkinkan siswa untuk berperan aktif di dalam kelas. Listrik dan gas dipasok dari furnitur tempat tetap di dekatnya. Bak cuci dipasang pada meja yang ketinggian yang bisa disesuaikan dengan limbah yang keluar melalui selang fleksibel yang terhubung langsung ke bak cuci terdekat. Sambungan dibuat dengan fitting lepas cepat yang memungkinkan tabel dikonfigurasi ulang untuk aktivitas laboratorium lainnya. Laboratorium 2. Laboratorium 2 memiliki ukuran 90 meter persegi. Dapat diisi 24 sampai 26 peserta. Dan fasilitas yang disediakan yaitu ada 12 komputer, 12 wastafel dengan storage 12,32 meter kubik, lalu display sebesar 12,28 meter, dan worktop atau meja selebar 21,11 meter persegi. Ini adalah desain dari laboratorium 2. Di depan disediakan interaktif whiteboard dan laptop, dapat digunakan oleh guru untuk memberikan penjelasan dan pengarahan. Lalu di depannya diletakkan bench atau meja. Ini digunakan untuk siswa memahami penjelasan guru dan juga praktikum. Meja ini dilengkapi dengan stop kontak listrik ganda, stop kontak listrik 4 kali lipat, lalu juga ada stop kontak komputer. Lalu di mejanya dapat dilihat di situ juga diletakkan outlet gas ganda dan outlet gas 4 kali lipat. Selanjutnya adalah flexibility. Jadi laboratorium 2 ini memiliki manfaat utamanya yaitu pada benchnya, salah satu sisi benchnya yang dapat dipindahkan. Jadi bentuk dari benchnya itu sendiri dapat diubah dalam berbagai konfigurasi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bisa seperti U-channel, itu biasanya digunakan ketika dalam pengajaran, ketika guru sedang menjelaskan. Lalu bisa juga H-channel, itu untuk seperti bisa juga untuk memisahkan antara dua bagian atau semacamnya. Bisa juga N-channel, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan daripada aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium tersebut. Nah, disinilah fleksibilitasnya. Format teaching di sini adalah format pengajaran ya maksudnya. Jadi ketika kegiatan yang dilakukan di laboratorium tersebut sedang ada penjelasan dari guru, yaitu pada format teaching, meja atau bench dapat diposisikan ke belakang atau disebut U-channel. Posisi ini memberikan manfaat berupa space yang luas di area tengahnya sehingga guru dapat berjalan ke arah siswa, berinteraksi secara langsung satu persatu dengan para siswa, sehingga guru dan murid dapat menjadi lebih terbuka dalam melaksanakan kegiatan yang ada di laboratorium, dan siswa juga dapat menunjukkan bagaimana pekerjaannya, atau sesama murid dan guru mendiskusikan sesuatu atau memberikan usulan atau juga pertanyaan. Lalu di benchnya ini juga disediakan 8 wastafel dan 4 quadruple gas steps. Ini
ICT Access, di mana perangkat komputer yang disediakan itu diletakkan di sekeliling tepi dari ruangan laboratorium tersebut, dan jumlah dari komputer tersebut masing-masingnya dari satu komputer dapat digunakan 2 siswa. Nah, konfigurasi ini memiliki manfaat, yaitu siswa dapat melakukan praktek sekaligus juga dapat mengakses data dengan mudah. Jadi tempatnya lebih simpel dan juga ICT based learning. Baik, yang selanjutnya yaitu mode diskusi kelompok. Untuk pilihan pertama adalah dengan memindahkan bangku atau kursi ke bagian tengah dan membagi ruangan menjadi 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 13 anggota. Nah, bisa diperhatikan ya, itu dalam suatu laboratorium dibagi menjadi 2 kelompok belajar, yang satu menghadap ke depan dan yang satu menghadap ke belakang. Nah, kelompok atas atau yang menghadap ke depan dapat menggunakan dinding pengajaran dan papan tulis untuk kegiatan kelompok. Untuk kelompok bawah atau belakang dapat menggunakan flip chart yang ditempatkan secara strategis atau semua siswa satu kelompok tersebut dapat menjangkaunya. Selanjutnya, untuk mode diskusi kelompok pilihan kedua yaitu meja bergerak tetap berada di tengah dan siswa duduk di setiap ujung meja tersebut. Dapat diperhatikan ya, itu ada titik meja di mana siswa berkumpul atau berkelompok. Nah, kemudian siswa membentuk 2 kelompok yang terdiri dari 7 siswa dan 2 kelompok yang terdiri dari 6 siswa. Dapat dihitung ya, yang di sebelah atas terdiri dari 7 orang atau 7 siswa dan yang sebelah bawah terdiri dari 6 siswa. Nah, siswa dapat menggunakan meja tersebut sebagai basis atau tempat kerja kelompok. Selanjutnya adalah penataan mode bermain peran atau role play, yang biasa dikenalnya di sekolah-sekolah adalah role play. Nah, pada mode ini meja bergerak atau yang di tengah ini dipindahkan ke bagian depan yang secara efektif mengubah tata letak laboratorium tersebut. Nah, adanya ruang terbuka yang luas dapat digunakan untuk semua jenis kegiatan, termasuk untuk bermain peran. Maksudnya adalah untuk eksplorasi. Kemudian adanya flip chart ini dapat digunakan sebagai sarana kegiatan belajar mengajar juga. Nah, sesuai informasi yang kami dapat bahwa mode roleplay ini adalah mode yang efektif diterapkan apabila di suatu sekolah mempelajari IPA tentang tata surya. Selanjutnya yaitu laboratorium 3, Central Flexible Learning atau pusat pembelajaran fleksibel. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, laboratorium ketiga ini yaitu dengan ukuran 90 meter persegi dengan kapasitas muridnya 24, komputer 12, wastafel 10, penyimpanan 9,32 meter, tampilan 16,16 meter dan dilengkapi dengan meja dapur dengan ukuran 21,44 meter. Selanjutnya, laboratorium 3 ini dilengkapi dengan outlet gas 4 kali lipat, stop kontak listrik ganda, outlet gas ganda, stop kontak 1 komputer, serta stop kontak listrik 4 kali lipat. Selanjutnya, ergonomi. Ergonomi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem. Nah, saat menggunakan layar komputer, disarankan agar kedua kaki siswa itu diletakkan dengan kuat di tanah dengan monitor yang sejajar dengan matanya. Nah, di laboratorium 3 ini, faces itu diganti dengan tempat duduk biasa.
dengan meja pusat pulau di mana pekerjaan tertulis dan penggunaan tik didasarkan berada pada ketinggian kerja yang disarankan itu adalah 750 mm. Dengan luas area praktikum hingga keliling laboratorium itu masih setinggi 850 mm. Karena apa? Karena siswa itu harus berdiri saat melakukan percobaan. Selanjutnya yaitu area basah dan kering. Jadi teman-teman bisa lihat ke gambar. Sudah jelas bahwa laboratorium ini tuh terbagi menjadi dua area utama, yaitu area basah dan area kering. Untuk area kering itu berada di tengah laboratorium. Area kering ini adalah tempat siswa untuk membuat catatan, mengerjakan komputer, dan melaksanakan pekerjaan tertulis, tugas tik, dan kegiatan ruang kelas normal lainnya. Nah, ini mungkin termasuk beberapa kegiatan praktis yang tidak berbahaya, misalnya sirkuit sederhana. Sedangkan area basah itu berada di kedua sisi laboratorium. Ini adalah area berdiri dan disinilah sebagian besar praktik berbasis seorang siswa dapat berada di dekat komputer dan air tanpa resiko tumpahan. Misalnya, satu siswa dapat mengambil bacaan dari percobaan dan siswa yang lainnya itu dapat merekamnya ke dalam komputer. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nafi. Oke, baik. Selanjutnya menjelaskan tentang formal teaching. Formal teaching itu bisa dipahami bahwa metode pengajaran formal. Dalam formal teaching, kelas duduk dalam 3 kelompok yang terdiri dari 8 orang dengan sekitar 3 bangku tetap besar yang tingginya 750 mm. Kemudian 4 murid duduk di belakang bangku-bangku ini dan 4 di samping. Area ini disebut area kering dan merupakan ruang tempat siswa mengerjakan tugas tertulis, logging data, dan kemungkinan eksperimen yang tidak memerlukan cairan. Dalam mode pengajaran, semua siswa menghadap guru dan dinding pengajaran. Seperti yang dalam gambar bisa dilihat, itu dinding pengajaran itu yang ibarat fokus dalam pengajaran itu seperti papan tulis. Jadi dinding pengajaran itu bisa dikatakan juga papan tulis itu. Ya, kemudian ada ICT Access. Laboratorium ini memiliki 12 komputer untuk 24 siswa. Komputer ini terletak di workstation pulau pusat. Ini adalah komputer nirkabel atau pop-up yang memungkinkan tabel untuk bergantian antara permukaan. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.